Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa sahabat TPKM dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan renungan firman Tuhan melalui RPKM. Renungan dan pengajaran kata roh misteri. Terima kasih untuk kesetiaan sahabat RPKM yang terus boleh mengikuti, menonton channel RPKM dan telah membagikannya, dan juga terima kasih untuk responnya. Silakan terus di-like, dibagikan, dan juga jangan lupa di-subscribe. Dalam kesempatan yang bahagia ini, kembali kita bersama-sama di hari weekend, ya hari Sabtu, biasanya hari weekend bagi banyak orang ya. Ya, mungkin ada rencana yang mau bepergian, ya ke puncak, ke mall dan yang lain sebagainya, tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, ya karena virus corona yang namanya virus Omikron sekarang ini semakin banyak ya yang tertular ya. Karena itu tetap menjaga diri kemanapun kita pergi ya. Ya, tetap menggunakan masker. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Ya, topik renungan dalam kesempatan yang baik ini adalah dipuji menjadi sombong. Dipuji menjadi sombong. Wow, luar biasa. Ya, siapapun mungkin senang dipuji. Ya, senang dipuji karena prestasi yang dia kerjakan, karena apa yang dia miliki, karena jabatannya dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi hari ini dikatakan dipuji menjadi sombong. Nah, ini yang bahaya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya akan baca satu firman Tuhan. Jadi nas firman Tuhan diambil dari Yesaya 39 ayat 1 sampai 8. Yesaya 39 ayat 1 sampai 8. Silakan dibaca, tapi saya akan baca khususnya ayat 39b, ya 39 4b maksudnya. Berkata demikian. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Hizkia adalah raja Yehuda yang kaya dan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Ia jatuh sakit dan hampir mati. Tapi Tuhan bermurah hati kepadanya sehingga disembuhkan dari sakitnya. Dan bahkan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Nanti itu bisa dibaca di Yesaya 38 ayat 5. Berita tentang kesembuhan Hizkia ini pun sampai ke telinga Raja Babel, yaitu ya, Mordekai, yaitu ya bukan Mordekai, Merodak ya, Merodak Baladan, ya Baladan bin Baladan, yang mengirim utusan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Hizkia melalui surat dan juga pemberian. Hizkia sangat gembira dan merasa tersanjung atas ucapan selamat yang diberikan Raja Babel itu. Nah, kalau kita baca di ayat yang kedua dari pasal yang ke-39 kitab Yesaya ini, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan oleh Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Wow, jadi dia pamer nih. Hizkia ini pamer atas segala apa yang dimiliki, harta yang dimiliki, persenjataan yang dimiliki, semua yang dimiliki, pamer ya, ditunjukkan kepada tamu yang datang dari Babel ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, sanjungan seringkali membuat seseorang lupa diri. Ya, karena terbuai oleh sanjungan ataupun pujian, Hizkia mulai membanggakan diri dengan memamerkan segala kekayaan yang dimiliki, sesuai dengan nas yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, tanpa disadari, ya betapa sering kita berlaku seperti Hizkia, yaitu suka menerima pujian dan suka disanjung dari manusia.
Ya, ketika kita berprestasi, ketika kita memiliki sesuatu yang buat kita bangga, senang, atau mungkin kita cantik, mungkin kita ganteng, ya mungkin kita kaya dan yang lain sebagainya, kita disanjung oleh orang lain, dipuji orang lain, kita menjadi sombong. Bukannya kita merasa rendah hati, karena semua itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin ketika kita masih menjadi jemaat awam, menjadi orang biasa, seorang yang tanpa begitu rendah hati, begitu sopan, ya. Tetapi setelah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau sukses dalam pekerjaan dan mulai dikenal oleh banyak orang, mulai disanjung oleh banyak orang, ya sikapnya pun mulai berubah, mulai membusungkan dada, ya suka sekali menerima pujian dan sanjungan. Akhirnya diri mereka sendiri yang mulai ditonjolkan, bukan lagi Tuhan yang dimuliakan. Mulai dirinya, oh siapa dulu saya, wah, luar biasa. Saya punya segalanya. Ya, hati-hati saudara kasih Tuhan. Melihat hal itu segeralah Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menegur dan memperingatkan. Perhatikan sekali lagi ini kisah dari Hizkia ini. Ya, ya, di ayat berikutnya, di ayat 6 dari kitab Yesaya yang sudah kita baca di pasal 39 ini, dikatakan, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu, sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Wow, luar biasa. Makanya jangan sombong. Ya. Jangan tersanjung dengan sanjungan manusia. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Wah, dihajar ini, ditegur ini Hizkia oleh Tuhan. Apa harta yang dibanggakan, yang membuat dia tersanjung menjadi sombong. Tuhan katakan akan diangkut semuanya, ya, ke Babel. Bapak Ibu kasih Tuhan, bersyukurlah ada teguran, ya, berteguran. Ini membuat Hizkia segera sadar, ya. Dia sadar bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu karena Tuhan, bukan karena dirinya. Seharusnya dia lebih merendahkan diri, bukan menjadi sombong. Ya, di ayat 8 dilanjutkan, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Wow, luar biasa. Akhirnya dia sadar, tidak menempatkan apa yang dimiliki, segala yang dimiliki itu membuat decision menjadi sesuatu yang sombong. Dia sadar mengatakan, ya dengan damai saja, dengan keamanan saja di umur hidupnya sudah cukup, luar biasa. Dia menyadari bahwa ternyata lebih penting dalam kehidupan itu adalah rasa kedamaian, kenyamanan, ketenangan hidup. Bukan harta, bukan uang, bukan kemewahan. Jadi mari Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita letakkan harga diri kita atas apa yang kita miliki. Tidak. Ya, boleh kita menikmati apa saja yang ada di dunia ini sejauh itu kita dapatkan, kita sadar karena tangan Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Kita diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk mendapatkan semuanya itu, dan tujuannya untuk dinikmati dan berbagi kepada orang lain. Jangan pernah kau sombong kalau kau memiliki lebih daripada yang lain. Tetaplah rendah hati karena segala sesuatu itu adalah dari Tuhan dan diizinkan untuk kita nikmati. Kalau engkau sombong, cepat atau lambat, apapun yang kupunya, ya akan diambil oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mau untuk menjadi orang sombong. Jadi saudara kasih Tuhan, di akhir dari renungan ini, sanjungan manusia seringkali membuat seorang jatuh dalam dosa kesombongan. Karena itu sekali lagi, mari jangan terus-menerus menerima sanjungan pujian dari orang lain yang membuat engkau menjadi sombong. Ketika engkau disanjung karena apa yang kau punya, karena prestasimu, tetaplah rendah hati. Katakan semua karena anugerah Tuhan, dan tetaplah berbagi ke orang lain. Sekali lagi, jangan sombong. Jangan sombong atas apa yang kau miliki, engkau akan bisa jatuh dan hancur, lebur. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di renungan berikutnya. Amin.